Sekarang kami akan mempresentasikan proyek pengantar prinsip keberlanjutan kami oleh kelompok 7 dengan judul e-bike dengan regenerative braking sebagai transportasi ramah lingkungan mahasiswa ITB. Perkenalkan, saya Mijil Kalian di Tama dengan NIM 1692527. Perkenalkan, saya Gregory Samuel Sukanto Putro dengan NIM 169251388. Perkenalkan, saya Markis Kido Adiwardana dengan NIM 1692514. Dan perkenalkan, nama saya Razi Akbar Parindang dengan NIM 1692566. Untuk latar belakang proyek kami membuat kuesioner mobilisasi kampus di ITB Jatinangor dan mendapatkan bahwa mayoritas massa kampus jalan kaki untuk mobilisasi, lalu rute menanjak dan jarak antar lokasi jauh menjadi permasalahan utama mobilisasi. Maka dari itu kami menawarkan solusi e-bike dengan regenerative braking. Lalu rumusan masalahnya yang pertama, berapa energi total yang dihasilkan sepeda listrik dengan dan tanpa regenerative braking. Lalu kedua, bagaimana perubahan kapasitas baterai setelah beberapa siklus penggunaan pada kedua sistem. Yang ketiga, apakah regenerative braking dapat meningkatkan jarak tempuh dibanding e-bike konvensional. Dan yang keempat, apakah e-bike dengan regenerative braking merupakan solusi efektif untuk mobilisasi di kampus ITB Jatinangor. Sehingga kami mendapatkan tujuan yang pertama, membandingkan energi total pada e-bike dengan dan tanpa regenerative braking. Yang kedua, menganalisis perubahan kapasitas baterai setelah beberapa siklus penggunaan. Ketiga, menilai apakah regenerative braking dapat menambah jarak tempuh e-bike. Dan keempat, mengevaluasi apakah e-bike regeneratif menjadi solusi mobilisasi yang efektif di kampus. Lalu proyek kami ini untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ketujuh, yaitu energi bersih dan terjangkau, dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Nah, selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, kita tuh ada dua, yaitu yang pertama, studi literatur dari jurnal dan sumber ilmiah terkait regenerative braking, dan yang kedua, itu ada perhitungan terkait kampus ITB Jatinangor. Selain pengumpulan data, selain itu kita ada pengambilan data itu. Yang pertama itu ada sumber datanya, yaitu paper Regenerative Braking for Pedal Assist Electric Bicycle atau Pedelec by Dio Santo et al. De La Salle University tahun 2017. Dan jenis data yang dikumpulkan, tegangan input dan output pada bus converter error pengukuran dalam persen, dan daya maksimum saat pengereman efisiensi peningkatan jarak tempuh. Di sini kita lanjutkan di perhitungan. Kami mendapatkan data berdasarkan jurnal yang telah disebutkan tadi. Kita gunakan salah satu data, yakni V-motor input dan V-motor out. Di sini kita dapatkan V-motor input sebesar 48,08 volt dan tegangan yang digunakan melalui regenerative braking yaitu keluar sebanyak 52,89 volt. Jadi kita dapatkan perbedaan tegangan sebesar 4,81 volt. Maka bisa kita hitung persentase daya yang diciptakan oleh bus converter tersebut, yakni V motor input dibagi dengan V motor output, dikali dengan 100%. Kita dapatkan hasil 110% atau meningkat sebesar 10% dari tegangan motor tanpa regenerative braking. Kemudian kami mengambil data dari sebuah website bernama topographicmap.com, yakni kami ambil data elevasi kampus ITB Jatinangor. Kami dapatkan ketinggian puncak di ITB Jatinangor yakni 771 meter dan ketinggian di bundaran ITB
yakni setinggi 726 meter. Dari data yang telah kami peroleh tadi, kami dapatkan elevasi ITB Jatinangor sebesar 45 meter dari puncak ke bundaran. Kita asumsikan massa total rider atau pengendara ditambah dengan sepeda yakni 100 kg. Kita ambil percepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per sekton kuadrat dan kita ambil baterai contoh pada sepeda listrik konvensional 48 volt dikali dengan 10 ampere hour, yakni sekitar 480 watt hour. Kemudian kita hitung energi yang digunakan pada saat menanjak sebesar 45 meter, yakni dengan mengalihkan massa dikalikan percepatan gravitasi dan dikalikan dengan perubahan ketinggiannya. Kami dapatkan 44.145 joule. Kemudian konversikan ke dalam bentuk watt hour, didapat sebesar 12,26 watt hour. Energi yang dipulihkan menggunakan sistem regenerative braking berdasarkan efisiensi yang telah kami hitung sebelumnya, yakni sekitar 10-20%. Kami dapatkan pada saat 10% 1,226 watt hour dan pada saat 20% 2,452 watt hour. Maka penggunaan baterai yang digunakan kita bagi dengan watt hour dan dikali dengan 100%. Kita dapatkan pada saat menanjak ke puncak ITB, kita dapatkan 2,554% baterai digunakan. Dan energi yang dipulihkan pada saat turun dari puncak ke dasar tanpa menggunakan eh, throttle pada sepeda tersebut, kita dapatkan 0,2554% baterai dipulihkan. Berikut adalah hasil dari tujuan pertama kami, yaitu perbandingan energi. Seperti perhitungan yang sudah disampaikan oleh Greg sebelumnya, mengenai elevasi, lalu kebutuhan energi menanjak, energi efisiensi yang dapat diregenerasikan, lalu kita dapat menyimpulkan bahwa energi regenerasi jauh lebih kecil daripada energi tanjakan yang dapat uh, yang digunakan, sehingga tidak dapat menutup kebutuhan secara penuh. Namun regenerative braking tetap bermanfaat untuk yang pertama efisiensi tambahan energi, yang kedua penghematan kecil namun konsisten, yang ketiga mengurangi beban pengereman mekanis, dan yang keempat pada rute berbukit seperti ITB Jatinangor, regenerasi adalah fitur pendukung bukan sumber penghematan utama. Lalu hasil yang berkenaan dengan tujuan kedua kami, yaitu perubahan kapasitas baterai. Diketahui sebelumnya bahwa siklus baterai diantaranya dipengaruhi oleh yang pertama besarnya arus keluaran, lalu yang kedua kedalaman pengosongan, yang ketiga suhu saat mengeluarkan daya, dan yang keempat kecepatan perubahan beban. Pada baterai dengan regenerative braking system, arus keluaran dari regeneratif lebih kecil daripada yang tidak menggunakan regeneratif, karena sebagian kecil energi kembali kepada sistem. Lalu yang kedua, pengosongan lebih dangkal. Hal ini dikarenakan setiap penggunaan akan mengembalikan 10% dari energi yang digunakan. Lalu yang ketiga, suhu lebih tinggi karena perubahan beban yang dinamis atau arus masuk dan keluaran yang dinamis. Lalu yang keempat, perubahan beban yang lebih cepat atau spontan. Lalu berkenaan dengan tujuan kami yang ketiga, kami mendapatkan hasil untuk perbandingan jarak berdasarkan sumber yang kami gunakan, yaitu rata-rata penggunaan sepeda dapat menambah jarak tempuh sebesar 10% dengan efisiensi regeneratif energi 5-20%. Dengan data yang kami gunakan itu tadi 10% atau 20%. Lalu untuk evaluasi pada laporan kami ini, ditemukan bahwa peningkatan tegangan output 10% menunjukkan boost converter bekerja sesuai target desain. Lalu yang kedua, sistem menghasilkan efisiensi energi meningkat kurang lebih 10% dibandingkan energi
dibandingkan sepeda listrik tanpa regenerative braking. Saran atau evaluasi untuk studi selanjutnya dapat dilakukan penghitungan biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan e-bike dengan sistem regenerative braking di kampus ITB Jatinangor, serta rancangan desain sepeda dan fasilitas pendukungnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada kesimpulan. Sepeda listrik dengan regenerative braking merupakan solusi yang tepat untuk mobilisasi di kampus karena mampu meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi kebutuhan pengisian baterai. Sistem ini cocok untuk kampus ITB Jatinangor karena memiliki rute naik turun dan sering terjadi pengereman. Sehingga manfaat dari regen itu sendiri dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan e-bike dengan teknologi ini dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor, menurunkan emisi, dan mendukung program Green Campus dengan infrastruktur yang memadai. Regenerative braking dapat menjadi opsi mobilitas yang efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi sivitas kampus. Nah, itu tadi presentasi dari kami kelompok 7. Sekian, terima kasih.